Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Amin Sabiati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan pada anak usia dini. Di sini kami kelompok 11 Siti Mahmuda serta Ibu Sulindayanti akan memaparkan PPT yang berjudul Merancang Pembelajaran Berbasis Wawasan Wirausaha untuk Anak Usia Dini. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, konselor, serta didik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidikan. Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direlasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat dimasukkan melalui berbagai aspek kegiatan di sekolah. Tahap awal yang perlu dilakukan sebelum merancang model pendidikan kewirausahaan di setiap satuan pendidikan adalah mengkaji seluruh mana standar kompetensi lulusan SK atau SKL dan standar isi yang meliputi standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan mulai dari PAUD atau TK. Berdasarkan kajian tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan di setiap satuan pendidikan. Untuk merancang nilai-nilai kewirausahaan yang bisa diintegrasikan di tingkat satuan pendidikan anak usia dini, di samping disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak, juga disesuaikan dengan fungsi dan tujuan dari pendidikan anak usia dini. Internalisasikan kewirausahaan meliputi berbagai aspek. Yang pertama, terintegrasi melalui seluruh pelajaran. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, melalui pengembangan diri. Yang keempat, dengan bermain peran. Yang kelima, terintegrasi melalui belajar. Yang keenam, melalui kultur sekolah. Dan yang ketujuh, melalui muatan lokal. Yang pertama yaitu pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Maksudnya, penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran sehingga hasilnya diperoleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai terbentuknya karakter wirausaha dan pembiasaan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Integrasi pendidikan kewirausahaan secara terintegrasi di dalam mata pelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Pada tahap perencanaan ini, silabus dan RPP dirancang agar muatan maupun kegiatan pembelajarannya memfasilitasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di seluruh sekolah atau madrasah. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diberi muatan pendidikan kewirausahaan antara lain olahraga, seni budaya, kepramukaan, dan pameran. Selanjutnya itu pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan karakter termasuk karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir serta kegiatan ekstrakurikuler.
Perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari konsep atau teori ke pembelajaran praktik berwirausaha. Dengan cara ini, pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 kompetensi yang meliputi penanaman karakter wirausaha, pemahaman konsep dan skill dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sulindayanti. Oke, terima kasih Bu Muda atas waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya yaitu pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan atau buku ajar. Bahan atau buku ajar merupakan komponen pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada proses pembelajaran, baik dalam pemaparan materi, tugas maupun evaluasi. Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah, yaitu pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan kewirausahaan dalam budaya sekolah, mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah atau guru, juga konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, komitmen, dan budaya. Budaya berwirausaha di lingkungan sekolah atau seluruh warga sekolah melakukan aktivitas berwirausaha di lingkungan sekolah. Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal. Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam MULOG hampir sama dengan integrasi pendidikan kewirausahaan terintegrasi di dalam mata pelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Nah, indikator ketercapaian nilai-nilai kewirausahaan jenjang PAUD atau TK yaitu nilai-nilai kewirausahaan yaitu mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi pada tindakan kepemimpinan. Contoh kegiatan kewirausahaan pada kegiatan cooking class. Nah, di sini saya ambil contoh membuat jus jambu biji. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM berbentuk jaringan tema. Jaringan tema berisi pokok-pokok yang akan dikembangkan selama 1 minggu menjadi kegiatan-kegiatan. Pada akhir satu atau beberapa tema dapat dilaksanakan puncak tema yang menunjukkan prestasi peserta didik. Puncak tema seperti pada tema tanaman dan subtema tanaman buah dan sub-subtema buah jambu biji. Bentuk kegiatannya bisa membuat jus jambu dan dipasarkan ke teman-teman di kelas lain. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Perencanaan program harian yang dilaksanakan oleh pendidik atau pengasuh pada setiap hari sesuai dengan program lembaga. Komponen RPPH terdiri dari tema atau subtema, alokasi waktu, hari tanggal, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Penyusunan RPPH berdasarkan kegiatan mingguan. Aspek-aspek yang diteliti dalam entrepreneurship adalah perencanaan, yaitu mengutarakan ide-ide, menunjukkan antusias. Yang kedua, persiapan, yaitu mengetahui nama bahan dan alat yang digunakan, mengetahui fungsi alat yang digunakan. Yang ketiga, proses pembuatan atau cooking class, mengetahui tugas masing-masing, mengetahui urutan pembuatan makanan,
mampu melaksanakan tugas atau tanggung jawab, mampu bekerja sama, mengenal bentuk dan ukuran. Yang keempat, kreatif, yaitu pemasaran, rasa percaya diri, promosi produk, pelayanan pada pembeli. Yang terakhir, transaksi, yaitu mengenal mata uang rupiah, mengenal proses jual beli, mengenal perhitungan laba. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.